Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku resmi menjadi istri dari seorang lelaki yang dulu kupikir adalah jawaban dari semua doa-doaku. Namanya Randy. Lelaki sederhana dengan senyum tulus yang dulu mampu menenangkan badai dalam hatiku. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh haru. Aku meninggalkan keluargaku, teman-temanku, dan seluruh kenyamanan masa lajangku untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang kuimpikan justru akan menjadi mimpi buruk yang menghancurkan jiwaku pelan-pelan. Semuanya bermula saat aku pindah ke rumah keluarga Randy. Saat itu, kami belum mampu membeli rumah sendiri, dan Randy bersikeras agar kami tinggal sementara di rumah orang tuanya. Nggak usah khawatir, mama orangnya baik kok. Adik juga. Mereka pasti senang kamu jadi bagian dari keluarga ini, katanya dengan yakin. Aku, yang saat itu masih diliputi euforia pengantin baru, menanggapi semuanya dengan senyum. Aku percaya pada Randy. Namun, sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah itu, aku langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sorot mata ibu mertuaku, Bu Lastri, seolah menguliti setiap inci tubuhku. Ia menatapku dari ujung kaki hingga kepala seolah sedang menilai barang yang tidak layak dibeli. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pelukan atau sapaan ramah. Hanya gumaman singkat, "Masuk aja, jangan lupa buka sandal." Adik Randy, Dinda, masih kuliah waktu itu. Usianya 5 tahun lebih muda dariku, namun sikapnya seolah-olah dia yang lebih dewasa. Tatapannya sinis setiap kali aku mencoba berbicara dengannya. Ia jarang membalas sapaku. Kalaupun iya, hanya dengan gumaman datar dan kadang dengan suara ketus. Awalnya aku mengira itu hanya soal adaptasi. Tapi hari demi hari, sikap mereka semakin jelas. Mereka tidak menginginkan kehadiranku di rumah itu. Pagi hari biasanya menjadi waktu terberat bagiku. Bu Lastri seringkali sudah berdiri di dapur sejak pukul 5 pagi. Ketika aku bangun dan ingin membantunya, dia selalu mendahuluiku. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Yang menyakitkan adalah ketika ia mengomentari caraku memasak, cara menyapu, bahkan cara berpakaian. "Sarapan kamu terlalu asin, apa kamu nggak punya lidah?" katanya suatu pagi sambil menatap tajam ke arah piring yang kuhidangkan. Aku hanya diam, mencoba menahan air mata. Dinda yang duduk di meja makan malah tertawa kecil sambil menambahkan, "Ya iyalah Ma, kan dari kecil nggak pernah masak." Pantes aja rasa masakannya kayak makanan sapi. Randy saat itu sedang bersiap berangkat kerja. Dia mendengar semuanya, tapi hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Namanya juga belajar, Ma, nanti juga bisa." Lalu dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian dengan 2 perempuan yang terus-menerus menghujani aku dengan hinaan. Rasa sakit itu tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku mencoba bersabar, berpikir bahwa waktu akan mengubah semuanya, tapi ternyata tidak. Seiring waktu, sikap Dinda semakin menjadi. Ia sering sengaja membongkar lemari kamarku, mencuri barang-barangku, lalu menuduhku tidak tahu aturan rumah. Aku pernah kehilangan parfum mahal pemberian kakakku dan kutemukan botolnya di kamar Dinda. Saat kutanyakan, dia malah tertawa. "Emangnya cuma kamu yang boleh wangi? Lagian di rumah ini semuanya punya mama, bukan punya kamu." Aku mengadu pada Randy. Tapi responnya sungguh mengecewakan. "Kamu jangan terlalu sensitif, Din. Mungkin dia cuma bercanda." Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa menyebut semua penghinaan itu sebagai candaan. Apakah dia buta? Atau memang memilih tidak melihat? Puncaknya terjadi saat aku keguguran. Aku sedang mengandung 2 bulan saat itu. Aku mengalami pendarahan hebat setelah membersihkan kamar mandi. Aku jatuh terpeleset karena lantai licin. Saat aku menjerit minta tolong, yang datang justru Bu Lastri. Tapi alih-alih menolong, dia malah berdiri di ambang pintu dan berkata,
Makanya kalau hamil jangan manja. Hamil doang heboh banget. Kayak yang paling susah sedunia. Aku menggigil menahan sakit. Akhirnya tetangga sebelah yang membantuku dibawa ke puskesmas. Dan aku kehilangan calon bayiku. Randy menangis waktu itu, tapi tidak pernah sekalipun membela atau menegur ibunya. Aku hanya mendengar dia berkata, "Mungkin ini belum rezeki kita." Setelah keguguran itu, hatiku berubah. Aku tak lagi sekuat dulu. Ada luka yang tidak bisa sembuh. Setiap hari aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak punya tempat untuk bercerita, tidak punya siapa-siapa selain Randy, yang kini pun terasa jauh. Setiap malam aku menangis pelan-pelan, agar tak ada yang mendengar. Tapi mungkin Tuhan mendengarnya. Karena setelah kejadian itu, hidupku benar-benar berubah. Bu Lastri mulai terang-terangan mengatakan bahwa aku bukan menantu yang dia harapkan. "Kamu tuh nggak punya apa-apa. Bapakmu cuma tukang servis motor. Kamu pikir kamu pantas jadi istri anak saya?" Katanya di ruang tamu, di depan Dinda dan 2 orang tetangga. Aku menunduk, wajahku panas, tapi bukan karena malu, karena marah. Aku sudah cukup bersabar, sudah terlalu lama diam. Dinda bahkan pernah menyebarkan fitnah bahwa aku selingkuh dengan tetangga sebelah. Hanya karena dia melihatku menyapa Pak Andri, tetangga yang juga kebetulan satu kantor dengan Randy. Ia membuat gosip di kampus dan lingkungan rumah, menyebarkan cerita bahwa aku suka menggoda suami orang. Aku hanya bisa menangis di kamar, karena Randy lagi-lagi tidak percaya padaku. "Kenapa kamu ngobrol sama dia?" tanyanya tajam. "Kamu tahu nggak dia itu juga digosipin suka ganggu perempuan. Kamu jangan bikin malu aku di depan mama." Aku mulai berpikir bahwa pernikahan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi bagaimana bisa aku keluar kalau semua orang akan bilang aku istri durhaka? Bagaimana aku bisa pergi jika hatiku masih berharap Randy akan berubah? Setiap hari terasa seperti siksaan. Makan, tidur, bahkan menghirup napas pun terasa salah. Aku mencoba mencari pekerjaan agar bisa keluar rumah, tapi Bu Lastri melarang keras. Tugas istri itu di rumah, bukan kelayapan cari kerja. "Kamu pikir kamu siapa?" katanya saat aku menunjukkan surat lamaran kerja yang hendak kukirim. Hari-hari berlalu dengan penuh luka. Aku mulai menulis diam-diam di buku harian. Setiap luka kutuliskan, setiap penghinaan kubiarkan tumpah dalam kata. Itu satu-satunya cara agar aku tetap waras. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang aku tahu, cinta yang dulu mengikatku pada Randy, kini mulai berubah menjadi luka yang mendalam. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang pucat dan mata yang bengkak karena terlalu sering menangis. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Perempuan itu bukan lagi Dina yang penuh semangat, yang dulu punya cita-cita tinggi, yang dulu percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Yang kulihat hanya bayangan istri yang kehilangan arah, dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan. Sesuatu yang tidak pernah berani aku lakukan sebelumnya. Aku tidak bisa terus hidup begini. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak-injak. Aku memejamkan mata. Lalu kubuka kembali, dan di saat itu aku sadar, aku harus memilih, bertahan, dan hancur perlahan, atau melangkah pergi meski tanpa tahu akan kemana. Aku mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit. Setiap kali Randy memberiku uang belanja, aku sisihkan meski hanya 5.000 atau 10.000 rupiah. Aku sembunyikan dalam lipatan-lipatan baju dalam lemari, di antara buku-buku lama, bahkan di bawah karpet kamar yang hampir tak pernah disentuh. Aku tahu, jika Bu Lastri atau Dinda menemukan uang itu, mereka akan menuduhku mencuri. Segalanya harus kulakukan diam-diam. Selama 2 bulan, aku hidup seperti bayangan. Di hadapan mereka, aku tetap melakukan segalanya seperti biasa. Memasak, mencuci, menyapu, dan tersenyum saat perlu. Tapi di dalam hati, aku sedang membangun kekuatan. Aku tidak lagi berharap mereka berubah. Aku hanya berharap bisa segera bebas. Randy semakin jarang berbicara padaku. Dia pulang kerja lebih malam dari biasanya. Aku mencium bau parfum perempuan lain di bajunya,
dan hatiku mencelos. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku hanya memperhatikan, mengamati, dan menyimpan semuanya dalam ingatan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sedang menanti waktu yang tepat. Pada suatu malam, saat rumah sudah sepi dan aku memastikan semua orang tidur, aku duduk di lantai kamar sambil membuka catatan kecilku, buku harian. Tempat aku menulis semua luka itu. Di situ ada tanggal, peristiwa, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, semua penghinaan dan fitnah yang mereka layangkan padaku. Aku menulis bukan untuk balas dendam, tapi untuk tidak lupa siapa aku dan bagaimana aku sampai di titik ini. Tapi malam itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Dinda berdiri di ambang pintu, matanya memicing tajam. "Kamu ngapain nulis-nulis kayak gitu? Jangan-jangan kamu lagi ngadu-ngadu ya? Mau bikin malu keluarga ini?" Aku buru-buru menutup bukuku, tapi dia sudah melompat ke dalam kamar dan merebutnya dari tanganku. "Balikin, Dinda. Itu catatan pribadi," seruku panik. Dia tertawa keras. "Pribadi? Kamu pikir kamu siapa? Tinggal di rumah orang, makan dari duit mama, masih aja sok punya rahasia. Nih." Dia merobek halaman-halaman bukuku satu persatu. Aku berusaha merebutnya, tapi dia mendorongku hingga aku terjatuh ke lantai. Suara keributan itu membangunkan Bu Lastri. Tak lama kemudian ia muncul di depan kamar dan langsung menghakimi. "Apalagi ribut-ribut malam-malam begini? Kamu tuh istri macam apa sih? Bikin onar terus." "Dia nulis-nulis, Ma," kata Dinda dengan nada jijik. "Ngomongin kita, dia fitnah-fitnah kita." Aku mencoba menjelaskan, tapi Bu Lastri langsung menampar pipiku. "Saya sudah capek sabar sama kamu. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga." Aku mematung. Dunia seakan berputar di sekitarku. Tapi anehnya, tak ada lagi air mata yang keluar. Mungkin karena sudah terlalu sering menangis. Mungkin karena aku sudah siap. Aku berdiri perlahan, menatap wajah mereka satu persatu. Dinda masih dengan ekspresi puas, dan Bu Lastri penuh amarah seperti biasa. "Baik," kataku pelan. "Aku akan pergi. Tapi bukan karena kalian mengusirku. Aku pergi karena aku sadar aku terlalu berharga untuk terus diinjak seperti ini." Aku berjalan ke lemari, mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak lama. Tidak banyak isinya, hanya beberapa helai baju, kartu identitas, dan uang yang aku simpan diam-diam. Rendi belum pulang malam itu, dan mungkin aku bersyukur atas itu. Saat aku melangkah keluar dari kamar, Bu Lastri berteriak dari belakang. "Kamu pikir bisa hidup tanpa suami? Dunia nggak semudah itu, perempuan." Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku hanya berkata pelan, "Iya, Bu, dunia memang tidak mudah. Tapi lebih baik aku bertarung sendiri daripada tinggal di rumah yang menghisap habis jiwaku." Malam itu aku berjalan kaki keluar dari gang sempit menuju jalan besar. Langit gelap dan angin malam dingin menusuk tulang, tapi rasanya lebih hangat daripada suasana di rumah itu. Aku menginap semalam di rumah teman lamaku, Rina. Aku belum berani bercerita panjang, hanya bilang bahwa aku sedang butuh tempat tinggal untuk sementara. Rina memelukku tanpa banyak tanya. Pelukannya membuatku ingin menangis, tapi aku tahan. Aku tidak ingin menangis lagi. Tidak malam itu. Keesokan paginya, aku mulai mencari pekerjaan. Apapun. Aku bahkan melamar jadi pelayan warung, makan, penjaga toko, hingga bersih-bersih di salon. Aku tidak peduli pekerjaan seperti apa. Yang penting halal. Yang penting aku bisa hidup mandiri. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sulit. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dengan penghasilan minim, dan tekanan hidup yang tak pernah berhenti. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih damai. Tidak ada yang memaki tiap pagi. Tidak ada yang menghina masakanku. Tidak ada yang menyebutku tak berguna. Meski hidupku sederhana, aku merasa lebih berharga. Rendi menelepon beberapa kali, tapi aku tidak angkat. Lalu dia mulai mengirim pesan, panjang dan memelas. Katanya dia menyesal. Katanya dia ingin aku kembali. Tapi tidak ada satupun kata dalam pesannya yang menyebut soal ibunya atau adiknya. Tidak ada janji bahwa ia akan membelaku.
Tidak ada permintaan maaf atas semua luka yang kubawa pergi. Dia hanya bicara soal dirinya, tentang betapa hancurnya hidupnya tanpaku. Dan itu cukup menjadi bukti. Dia tidak pernah benar-benar melihat aku. Suatu sore, ketika aku sedang membereskan rak roti di warung tempatku bekerja, Rina datang sambil membawa koran. "Din, kamu masuk berita," katanya dengan nada cemas. Aku kaget. Ia menunjukkan padaku artikel kecil di halaman belakang. Menantu kabur, diduga bawa kabur uang mertua. Darahku mendidih. Itu fitnah. Aku tidak pernah mengambil apapun dari rumah itu kecuali uang yang memang diberikan untuk belanja, yang bahkan aku hemat sedemikian rupa. Aku tahu dari mana berita itu berasal. Dari siapa lagi kalau bukan Bu Lastri dan Dinda. Aku merasa dikhianati untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku menemui seorang kenalan lama kakakku, seorang pengacara. Aku ceritakan semuanya, lengkap dengan catatan yang sempat kusimpan dalam bentuk salinan digital. Termasuk bukti foto-foto memar yang pernah kualami. Termasuk pesan-pesan dari Dinda yang kasar dan melecehkan. Pengacara itu mendengarku dengan serius, lalu berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa bawa ini ke ranah hukum. Fitnah seperti ini nggak bisa dibiarkan." Aku berpikir cukup lama. Aku tahu, melawan berarti aku harus berhadapan dengan mereka lagi. Tapi diam berarti membiarkan mereka menang. Hari itu aku pulang dengan langkah yang berat, tapi juga hati yang bulat. Aku akan melawan. Untuk pertama kalinya, aku akan berdiri melindungi diriku sendiri. Aku mulai mengumpulkan semua bukti. Foto-foto memar di tubuhku yang pernah kuambil diam-diam saat malam-malam aku menangis di kamar mandi. Screenshot pesan-pesan, hinaan dari Dinda, rekaman suara Bu Lastri yang memaki-maki saat aku keguguran, semua ku tata rapi dalam sebuah folder. Aku tak ingin bertindak gegabah, tapi kali ini aku tidak akan membiarkan diriku diinjak tanpa perlawanan. Dalam seminggu itu, aku bertemu lagi dengan pengacara kakakku. Namanya Pak Arman, dan dia langsung menyusun laporan pencemaran nama baik dan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara verbal maupun psikis. Ia menyarankanku juga melaporkan penyebaran berita bohong ke media lokal yang memuat artikel fitnah itu. Kita punya hak untuk menuntut mereka. Setidaknya agar mereka tahu bahwa kamu bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak seenaknya, katanya penuh keyakinan. Kata-kata itu seperti bara dalam dadaku. Aku mulai percaya lagi pada diriku sendiri. Sementara proses hukum berjalan, aku tetap bekerja seperti biasa. Warung tempatku bekerja mulai ramai karena pelanggan suka dengan pelayanan dan kebersihanku. Pemilik warung bahkan mulai mempercayakanku untuk mengelola keuangan harian. Dari situ, aku menyisihkan uang lebih banyak lagi dan mulai menyewa kamar, kos kecil di dekat warung. Perlahan tapi pasti, hidupku mulai membentuk kembali pondasi yang dulu pernah runtuh. Namun, kabar bahwa aku melapor ke polisi cepat sampai ke telinga keluarga Randy. Suatu malam, saat aku baru pulang dari warung, Randy datang. Ia berdiri di depan kamar kosku dengan wajah lelah dan mata merah. Aku tidak tahu apakah dia baru bangun atau baru selesai menangis. Tapi aku tidak peduli. "Aku mau bicara," katanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu tanpa mempersilahkannya. "Masuk. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah, tapi ini keluarga kita, Din. Masa kamu tega laporin Mama dan Dinda ke polisi?" Aku menghela napas panjang. "Randy, aku yang seharusnya bertanya. Bagaimana bisa kamu tega membiarkan istrimu dihina, dipukul, difitnah, dan kamu diam? Bahkan saat aku keguguran, kau tak lakukan apa-apa." Dia tertunduk, tangannya mengepal. Aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Mama selalu... Aku menyela. "Mama, kamu bukan Tuhan. Dia bukan ratu yang harus selalu dituruti. Dinda bukan anak kecil lagi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan kamu punya pilihan untuk membela aku, tapi kamu memilih diam." Randy menatapku, kali ini dengan mata berkaca-kaca. "Aku nyesel, Din. Tapi penyesalanmu datang terlalu telat." Dia jatuh terduduk di depan pintu, seperti orang yang kehilangan segalanya. Tapi aku tetap tidak goyah. Aku sudah terlalu banyak kehilangan diriku sendiri selama ini. Sekarang saatnya aku memilih diriku dulu, bukan orang lain.
Beberapa hari kemudian, surat pemanggilan resmi dari kepolisian dikirim ke rumah keluarga Randy. Aku tidak tahu reaksi mereka, dan aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa setiap luka yang mereka goreskan ada harganya. Dan bahwa perempuan seperti aku, yang selama ini diam, juga bisa bicara, bisa melawan. Tentu saja proses hukum tidak langsung menyelesaikan segalanya. Tapi perubahan mulai terlihat. Artikel fitnah tentangku ditarik oleh media lokal setelah mendapat somasi dari kuasa hukumnya Pak Arman. Pihak media meminta maaf secara terbuka. Nama baikku perlahan mulai pulih. Aku juga mulai membuat konten kecil-kecilan di media sosial, menceritakan pengalamanku, tanpa menyebut nama siapapun. Ternyata banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Mereka menghubungiku lewat pesan pribadi. Ada yang sekadar ingin bercerita. Ada juga yang minta saran bagaimana keluar dari rumah tangga toksik. Aku tak menyangka luka yang kutulis ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Rasanya seperti menemukan makna baru dari semua penderitaan yang pernah kualami. Dan mungkin itulah yang membuatku kuat. Aku bukan korban. Aku penyintas. Setelah beberapa bulan, polisi memediasi pertemuan antara aku dan pihak keluarga Randy. Bukan untuk kembali bersama, tapi untuk menyelesaikan masalah hukum dengan damai. Jika kedua belah pihak sepakat, aku hadir dengan kepala tegak. Randy ada di sana, bersama ibunya dan Dinda. Bu Lastri tidak menyapaku. Ia hanya duduk sambil menggerutu pelan. Dinda memelototiku seolah aku musuh bebuyutan. Tapi aku tenang. Ketika giliran bicara diberikan padaku, aku berdiri dan menatap mereka satu persatu. Aku tidak akan mencabut laporan. Tapi aku bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan jika ada itikat baik. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin hidupku terus terikat dengan luka masa lalu. Pak Arman menambahkan, klien kami bersedia berdamai jika ada permintaan maaf tertulis dan klarifikasi resmi atas berita fitnah yang disebarkan. Ruangan hening beberapa saat. Bu Lastri tampak ingin meledak, tapi Randy memegang tangan ibunya dan berkata, "Mari kita minta maaf aja, udah cukupnya, dia sudah cukup menderita." Itu pertama kalinya aku mendengar Randy membelaku di depan mereka. Tapi itu juga menjadi saat aku benar-benar tahu, pernikahan kami sudah tidak bisa diselamatkan. Aku mengajukan gugatan cerai tidak lama setelah itu. Randy tidak menolak. Ia hanya menunduk dan menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Hari ketika pengadilan memutuskan kami resmi bercerai, aku keluar dari gedung dengan perasaan yang aneh. Lega, sedih, dan juga kosong. Tapi di balik kekosongan itu ada satu cahaya kecil. Aku bebas. Sekarang, aku tinggal di kamar kos yang sedikit lebih besar. Aku mengelola warung milik sendiri yang berhasil aku bangun dari tabungan dan bantuan teman-teman. Warung itu kecil, tapi ramai. Di sana, aku juga membuka ruang diskusi perempuan setiap Sabtu sore. Kami saling mendengarkan, saling menguatkan. Aku menemukan keluargaku di tempat yang tak kuduga sebelumnya. Dari perempuan-perempuan yang pernah hancur, tapi memilih bangkit. Dan meski hidupku belum sempurna, aku merasa cukup. Karena akhirnya, aku bisa melihat diriku di cermin dan berkata, "Kamu selamat, kamu pantas bahagia." Waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu penuh luka kini berganti dengan rutinitas sederhana yang penuh syukur. Pagi-pagi aku membuka warung, menyapu pelataran, menata roti dan gorengan, lalu menyapa pelanggan dengan senyum yang tulus. Tak ada lagi suara teriakan yang membuatku takut membuka mata. Tak ada lagi wajah-wajah sinis yang menunggu aku melakukan kesalahan kecil untuk mereka cela. Semua rasa itu hilang, diganti oleh kedamaian kecil yang terasa sangat mewah bagiku. Satu hari, saat aku sedang menyapu teras warung, seorang perempuan muda menghampiri. Wajahnya asing, tapi matanya berkaca-kaca seperti menyimpan beban. "Mbak, Dinda ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk sedikit terkejut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tika, seorang pengikut dari media sosialku yang sering membaca tulisan-tulisanku. "Aku ngalamin hal yang mirip kayak Mbak dulu," katanya sambil menunduk. "Udah 5 tahun aku diem aja. Tapi waktu baca cerita,
Mbak, aku mulai mikir. Mungkin aku juga bisa keluar. Kami duduk di sudut warung, dan dia mulai bercerita. Tentang suaminya yang ringan tangan, tentang mertuanya yang memperlakukannya seperti pembantu, tentang betapa ia merasa seperti hantu di rumah sendiri. Setiap kalimatnya seolah gema dari kisah hidupku sendiri beberapa tahun lalu. Tapi sekarang, aku mendengarnya dengan hati yang tenang. Aku bukan lagi si perempuan yang merangkak dalam gelap. Kini aku bisa menjadi lentera kecil bagi yang lain. Kamu tidak sendiri, Tika, kataku. Dan kamu punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan harga dirimu. Malam itu, aku menulis postingan panjang tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Bukan egois, tapi sadar bahwa kita layak diperlakukan dengan hormat. Tak peduli siapapun yang jadi pelakunya. Suami, mertua, bahkan keluarga sendiri. Postingan itu viral. Banyak yang berkomentar, mengirim pesan, bahkan menawarkan kerjasama untuk program pemberdayaan perempuan. Dari warung kecil itu, pelan-pelan aku membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah komunitas perempuan yang diberi nama Suara Perempuan Sunyi. Setiap minggu, kami mengadakan pertemuan kecil. Kadang di warung, kadang di taman, kadang di rumah salah satu anggota. Kami belajar tentang hukum perlindungan perempuan, tentang bagaimana mengelola keuangan mandiri, bahkan tentang terapi trauma. Aku bukan pakar, bukan psikolog, tapi aku tahu bagaimana rasanya jatuh dan memutuskan untuk bangkit. Satu hari, saat sedang mempersiapkan acara kumpul komunitas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkat, tapi akhirnya ku geser layar. Assalamualaikum. Ini Dinda ya? Suara itu, aku kenal. Suara yang dulu selalu meninggalkanku dengan perasaan tak berharga. Suara Bu Lastri. Aku diam sejenak. Waalaikumsalam. Ya, ini Dinda. Ada apa, Bu? Saya mau minta maaf, katanya pelan. Saya tahu saya sudah banyak salah. Mungkin kamu nggak akan percaya, tapi setelah kamu pergi, banyak hal berubah. Randy, dia hancur. Dinda juga. Dan saya akhirnya sadar, kami kehilangan sesuatu yang berharga. Aku tak langsung menjawab. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mencoba membaca apakah ini hanya trik atau benar-benar dari hati. Tapi nada suaranya berbeda. Tak ada lagi nada tinggi, hanya lirih dan lelah. Saya nggak minta kamu kembali. Saya tahu kamu udah punya kehidupan sendiri. Saya cuma pengen bilang, terima kasih. Karena kamu kuat, karena kamu jadi pelajaran buat kami. Untuk pertama kalinya, Bu Lastri tidak menyalahkanku, tidak merendahkanku, hanya mengakui, dan itu cukup. Aku mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon dengan hati yang agak sesak, tapi juga ringan. Di meja, kudapati undangan kecil dari salah satu lembaga perlindungan perempuan di kota. Mereka mengundangku sebagai pembicara dalam seminar bertema Kekerasan yang tak terlihat, suara dari dalam rumah. Aku tak pernah membayangkan seorang Dinda, perempuan biasa yang dulu hanya menangis diam-diam di kamar mandi, kini diminta berdiri di depan panggung untuk bercerita. Malam sebelum acara, aku menulis catatan kecil di buku harian. Buku yang dulu robek kini telah diganti dan terisi penuh dengan kisah-kisah baru. Tentang keberanian, tentang jatuh dan bangkit, tentang perempuan-perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Aku pernah hancur. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu bertahan demi orang yang tidak menghargai. Kini aku tahu, mencintai diri sendiri adalah keputusan paling penting dalam hidupku. Esoknya aku berdiri di depan ruangan yang penuh perempuan. Beberapa menatapku dengan mata penuh air. Beberapa mencatat setiap kata. Aku tak bicara sebagai korban. Aku bicara sebagai seseorang yang pernah tenggelam dan kini berenang menuju pantai. Dan di sanalah aku menyadari satu hal penting. Aku telah membangun rumah tangga baru. Bukan bersama suami, bukan di bangunan bertembok bata, tapi di hati orang-orang yang saling menguatkan. Di dalam diriku sendiri yang kini utuh kembali, dan rumah tangga itu tak akan pernah bisa dihancurkan lagi.
Beberapa bulan setelah seminar itu, hidupku semakin sibuk tapi justru terasa lebih bermakna. Komunitas suara. Perempuan sunyi berkembang pesat. Kini anggotanya sudah lebih dari 100 orang. Kami mulai menjalin kerjasama dengan lembaga hukum, konselor, bahkan beberapa LSM lokal yang peduli pada isu perempuan. Warung kecilku kini bukan hanya tempat makan, tapi sudah menjadi tempat berlindung. Setiap kali aku melihat perempuan-perempuan duduk di bangku panjang, saling bercerita tanpa rasa takut, aku tahu, semua luka yang pernah kulalui tidak sia-sia. Aku menemukan tujuan. Suatu sore, aku kedatangan tamu yang tidak kuduga. Randy. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa sebuah map coklat. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung, dan kulitnya lebih gelap. Ia berdiri canggung di depan warung, menunggu sampai aku selesai berbicara dengan pelanggan. "Aku cuma mau kasih ini," katanya sambil menyerahkan map itu. Aku menatapnya, lalu membuka perlahan. Di dalamnya ada dokumen kepemilikan rumah kontrakan kecil kami dulu. Surat itu sudah dialihkan atas namaku. Waktu itu aku terlalu pengecut. Sekarang aku cuma pengen kamu tahu, aku minta maaf. Bukan buat balikan, bukan buat minta dimaafin, tapi buat nutup kesalahan yang sempat aku biarkan bertahun-tahun. Aku tidak menjawab. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum. Hanya anggukan kecil sebagai ucapan terima kasih. Karena di titik ini, aku tidak lagi menyimpan benci, tapi juga tidak memberi ruang untuk rasa yang dulu pernah menyiksa. Setelah Randy pergi, aku duduk di kursi warung, menatap langit senja. Cahaya jingga menari pelan di balik awan tipis. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan angin sore menyentuh pipiku. Aku teringat saat pertama kali masuk ke rumah suamiku dulu. Dengan hati penuh harapan, ingin mencintai dan dicintai, ingin menjadi menantu yang baik, istri yang sabar. Tapi waktu membawaku ke jalan yang berbeda. Namun sekarang, aku bukan lagi istri siapa-siapa. Aku adalah Dinda. Perempuan yang selamat, yang memilih untuk tidak diam, yang berani mencintai dirinya sendiri. Malam itu, aku menulis lagi. Kali ini bukan untuk media sosial, bukan untuk dunia luar, tapi untuk diriku sendiri. Di lembar pertama buku harian yang baru, aku menulis, aku pernah kehilangan segalanya. Tapi justru di titik itu, aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku bukan rumah tangga yang hancur. Aku adalah rumah itu sendiri. Tempat baru untuk hidup, untuk pulih, dan untuk mencintai lagi. Dengan utuh. Lalu aku menutup buku itu, menatap wajah-wajah yang tertawa di meja-meja warungku, dan tersenyum. Akhirnya aku tahu, bahwa dari reruntuhan rumah tangga yang hancur, aku bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh, sebuah rumah, dalam diriku sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak hari aku menutup buku harian itu. Warungku kini sudah berkembang menjadi kafe kecil. Di dindingnya tergantung figura-figura berisi kutipan dari perempuan-perempuan yang pernah hadir di komunitas kami. Setiap kutipan menyimpan kisah tentang luka, perjuangan, dan kemenangan mereka atas hidup yang dulu hampir membuat mereka menyerah. Suara gelak tawa anak-anak kini jadi latar sehari-hariku. Ya, aku akhirnya mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Namanya Lila. Usianya 5 tahun saat pertama kali ku jemput. Tatapan matanya kosong. Nyaris tak percaya bahwa ada orang yang benar-benar ingin memilikinya. Tapi aku tahu betul, rasa itu. Rasa ditinggalkan. Rasa tidak dianggap. Rasa menjadi tidak cukup bagi dunia. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kataku malam pertama kami tidur bersama. Lila tidak langsung menjawab, tapi pelan-pelan ia menggenggam tanganku. Dalam diam itu, kami saling percaya. Kini Lila tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu. Ia menyapaku setiap pagi dengan pelukan dan tawa kecil yang mampu menyapu lelahku. Di matanya, aku adalah ibu. Tanpa embel-embel, tanpa syarat. Dan di mataku, ia adalah rumah baru yang tak pernah kupikir akan aku miliki. Sementara itu, komunitas kami, Suara Perempuan Sunyi, mulai dikenal luas. Kami mendapat undangan dari kampus-kampus,
dari pemerintah daerah, dari forum-forum nasional untuk berbicara. Aku tak pernah mencari panggung. Tapi mungkin memang sudah saatnya suara-suara perempuan yang selama ini bungkam diberi ruang untuk bersinar. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung abu-abu yang Lila pilihkan. "Biar kamu kelihatan seperti bintang, Bu," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa, lalu mengajaknya ke sekolah sebelum aku berangkat ke acara peluncuran buku pertamaku. Ya, buku Mas Puda buku berjudul Aku Adalah Rumah Itu Sendiri. Isinya kisah hidupku. Tidak semua hal kutulis dengan detail, tapi cukup untuk menjadi pelita bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Saat buku itu diterbitkan, banyak yang menangis. Banyak juga yang marah, karena merasa kisah itu terlalu jujur, terlalu pahit. Tapi aku percaya, kebenaran kadang memang harus menyakitkan lebih dulu sebelum bisa menyembuhkan. Di acara peluncuran itu, aku membaca salah satu paragraf dari bab terakhir. Aku bukan perempuan sempurna, aku bukan pahlawan. Tapi aku adalah saksi dari luka yang tak terlihat, dan suara yang lama dibungkam. Jika kisah ini bisa membuat satu saja perempuan berani melangkah keluar dari luka, maka semua rasa sakitku dulu tidak sia-sia. Para hadirin diam, lalu perlahan tepuk tangan menggema. Aku menatap ke arah belakang ruangan, dan kulihat sosok yang familiar berdiri. Randy. Ia datang, tidak mendekat, hanya berdiri di sudut, membawa bukuku dan sebuah senyum kecil di wajahnya. Aku membalas senyumnya. Bukan dengan rindu, tapi dengan damai. Setelah acara, aku dan Lila duduk di balkon rumah kecil kami. Ia menyender di bahuku, sambil membaca bukunya sendiri. Angin sore membawa bau tanah dan daun kering. Suara motor lalu lalang sayup terdengar dari kejauhan. Hidup sederhana, tapi utuh. "Bu," suara Lila memanggil. "Nanti kalau aku gede, aku mau bantu perempuan-perempuan juga. Kayak ibu." Aku mencium kepalanya. "Ibu yakin kamu bisa, karena kamu anak yang kuat." Aku menatap langit yang mulai jingga. Dulu, aku pikir hidupku sudah berakhir saat rumah tanggaku hancur. Ternyata, itu baru awal. Akhir yang kubayangkan. Justru menjadi awal dari hidup yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak hanya selamat, aku benar-benar bahagia.